Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ismiai Mutmainnah selaku guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ingin mempraktekkan hasil pengamatan video saya yang berjudul Merajut Manusia dan Masyarakat Berdasarkan Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, karena itulah kunci yang kalian perlukan untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akan mengabsen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, semoga kita selalu hadir di setiap mata pelajaran ibu. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu merajut manusia dan masyarakat berdasarkan Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar atau yang sering dikatakan KD yang harus dipelajari yaitu kompetensi pengetahuan 3.1, yaitu memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, dan adapun kompetensi keterampilan, yaitu menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tujuan yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menganalisis arti penting, kedudukan dan fungsi serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, adapun tujuan yang kedua yaitu menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik anak-anak, kita memasuki materi. Tapi sebelum kita memasuki materi, kita flashback sebentar ke kelas 7 sebelumnya yang pernah kita pelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini hidup bangsa ini mengalami fase-fase yang mana pada saat itu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang mengalami perumusan yang pada saat itu oleh BPUPKI. Dari sidang awal pertama sampai ditetapkan mengalami beberapa dinamika, mulai dari pengusulan, kemudian dirapatkan, disidangkan dalam sidang, dan akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa falsafah Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk ke materi ya. Nah, bisa kita lihat di sini Pancasila sebagai dasar negara. Nah, para pendiri bangsa menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang mengacu pada Piagam Jakarta. Nah,
Piagam Jakarta itu ditandatangani oleh Panitia 9 yang akhirnya nantinya ditetapkan sebagai dasar negara yang dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Sampai di sini, apakah anak-anakku sekalian sudah memahami? Kalau sudah memahami, Ibu akan mengganti slide-nya. Baik. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sudah sering Ibu sampaikan bahwa pandangan hidup sering dikatakan cita-cita atau dalam bahasa yang sering kita sebut adalah the way of life. Pandangan hidup adalah sebagai suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seorang hidup? Nah, itulah yang menjadi dasar negara. Nah, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan berpindah ke selanjutnya. Nah, di sini arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara, yang mana penyelenggaraan negara secara keseluruhan itu muaranya kepada Pancasila, baik itu Undang-Undang Dasar, mulai dari yang paling bawah seperti aturan daerah, lebih ke atas lagi, dan aturan pemerintahan. Seluruh sila di mana Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Ini saling melandasi. Yang sila pertama melandasi sila kedua, dan begitu pun sila 3 dan sila seterusnya. Karena sila pertama tidak bisa dijalankan sendiri. Kenapa? Ya karena sila ketuhanan ini melandasi sila pertama sampai dengan sila terakhir. Jadi tak bisa dipisahkan karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, seperti itu. Nah, di sini adapun kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundangan secara material harus berdasarkan dan bersumber dari Pancasila. Nah, di sini anak-anakku apakah sudah memahami materi yang Ibu berikan?
Apakah di antara anak-anakku ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Nah, adapun tugas untuk hari ini nanti dikumpul minggu depan. Yang pertama, jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, apa manfaat pandangan hidup? Yang ketiga, bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki dasar negara? Nah, nanti tugas ini kalian tulis di buku PR kalian dan difoto lalu dikirim ke link yang Ibu bagikan untuk kalian. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat dan begitu pula dengan Ibu. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, baik, Ibu akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.